Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hermin Mariana. Di video kali ini kita akan membahas materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita simak. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi, silahkan kalian amati gambar di samping ini dengan baik. Ada gambar Kampung Jodipan di Malang tahun 1990 dan tahun 2017. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba jelaskan kaitan antara gambar dengan materi yang akan kita pelajari. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah ada penjelasan mengenai kaitan antara gambar dengan materi yang akan kita pelajari? Oke, kalau belum akan saya jelaskan. Jadi, gambar Kampung Jodipan tahun 1990 dan tahun 2017 ini ada kaitannya dengan materi perubahan dalam sejarah. Gambar ini menunjukkan adanya perubahan dari yang sebelumnya hanya pemukiman kumuh saja, kemudian menjadi pemukiman yang bersih dan terkenal dengan nama Kampung Warna-Warni Jodipan. Dari yang sebelumnya, tidak ada masyarakat yang sengaja datang ke sana untuk sekedar jalan-jalan dan berfoto. Ketika kampung ini sudah bersih dan mempunyai banyak warna, banyak masyarakat yang sengaja datang ke sana untuk sekedar berfoto maupun jalan-jalan. Kesimpulannya, gambar ini menjelaskan adanya perubahan. Selanjutnya kita bahas, menurut Kunto Wijoyo, seperti apa sih dalam sejarah itu? Apakah ada hal yang penting selain 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu? Ternyata ada. Jadi dalam sejarah itu terdapat 4 hal pokok, yaitu perubahan, kesinambungan atau keberlanjutan, pengulangan, dan perkembangan. Yang pertama kita bahas perubahan terlebih dahulu. Jadi perubahan ini adalah suatu keadaan yang berbeda antara situasi sebelum dan sesudahnya. Jadi ada perbedaan di antara situasi sebelum dan sesudah. Contohnya seperti perubahan dari masa kolonial ke kemerdekaan. Nah, di sini terlihat adanya perbedaan keadaan ya. Jadi berubah dari yang sebelumnya keadaannya itu dijajah kemudian menjadi merdeka. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ada perubahan dari masa demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Jadi perubahan dari keadaan yang sebelumnya itu pada masanya Presiden Soekarno ke Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perlu diingat bahwa perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua perubahan pada peristiwa itu masuk dalam perubahan sejarah. Perubahan sejarah itu terdiri dari berbagai macam. Ada evolusi dan revolusi, kemudian progres dan regres, dan yang terakhir ada perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Selanjutnya kita bahas yang pertama evolusi dan revolusi terlebih dahulu. Evolusi adalah perubahan secara lambat dalam waktu yang lama menyangkut aspek tertentu. Contohnya kalau kita membahas evolusi manusia purba. Nah, ini yang dibahas hanya aspek tertentu ya, atau satu aspek, yaitu perubahan fisik manusia purba dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini tentunya terjadi secara lambat. Sehingga
perubahan fisik manusia purba dari waktu ke waktu ini masuk ke dalam evolusi. Kemudian selanjutnya adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat menyangkut banyak aspek. Contohnya adalah revolusi industri. Revolusi industri ini adalah keadaan di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian diganti dengan penggunaan mesin. Jadi ada perubahan yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi menggunakan tenaga mesin. Dan ini tentunya menyangkut banyak aspek. Kenapa? Karena memunculkan pengaruh atau dampak di berbagai aspek, misalnya di bidang ekonomi. Pengaruhnya apa? Semenjak adanya revolusi industri, produksi barang itu melimpah, sehingga menyebabkan harga menjadi murah. Kemudian di aspek sosial, pengaruhnya adalah berkembangnya urbanisasi. Jadi banyak masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena di kota banyak berdiri industri. Selain itu, di bidang sosial juga menyebabkan upah buruh itu semakin rendah. Kenapa? Karena tenaga manusia sudah tidak begitu dibutuhkan. Selanjutnya di bidang politik. Pengaruhnya adalah munculnya imperialisme. Tentunya imperialisme modern ya. Jadi imperialisme itu adalah paham di mana suatu negara berusaha memegang kendali negara lain. Tujuannya apa imperialisme modern ini? Tujuannya untuk mencari tempat sebagai tempat untuk memasarkan barang produksi. Selain itu, untuk mencari bahan mentah sebagai bahan yang diolah di industri. Nah, itu tadi evolusi dan revolusi. Selanjutnya, kita membahas progres dan regres. Progres adalah perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya, kemajuan teknologi. Nah, sekarang kan sudah ada ya HP, laptop, terus kemudian ada iPad, ada komputer. Nah, banyak sekali ya. Nah, ini menyebabkan mudahnya interaksi sosial jarak jauh. Melalui interaksi sosial jarak jauh, manusia bisa tetap saling berhubungan. Dengan apa mereka berinteraksi jarak jauh? Menggunakan kemajuan teknologi seperti laptop, PC, HP tadi ya. Tentunya dibantu dengan aplikasi. Sekarang kan sudah banyak media sosial ya, misalnya Instagram, Facebook, Line, Skype, Zoom, dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini, jadi kita bisa menggunakan Zoom untuk rapat kerja, atau mungkin kita bisa menggunakan WhatsApp untuk menyapa saudara kita yang jaraknya lumayan jauh ya, jadi silaturahmi bisa tetap terhubung. Berarti maju ya, perubahannya membawa dampak kemajuan. Selanjutnya, regres. Nah, ini kebalikannya progres. Regres ini perubahan yang membawa kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Jadi, manusia melakukan perubahan itu tentunya untuk menciptakan kemajuan. Tetapi pasti nanti ada dampak negatifnya atau dampak yang tidak diinginkan.
dari perubahan tadi. Nah, ini masuk ke dalam regres. Perubahan yang membawa kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, di sini ada gambar anak laki-laki yang sedang main HP di atas meja belajar. Dan di situ juga ada gambar buku ya. Nah, jadi ini ilustrasi di mana anak laki-laki ini, ada seorang anak laki-laki yang disuruh belajar oleh orang tuanya atau gurunya, tetapi dia malah sibuk main HP. Nah, di sini kemajuan teknologi membawa dampak kemunduran juga. Nah, ini yang masuk regres. Yang terakhir adalah perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang melakukan perubahan. Jadi perubahan yang direncanakan ini tentunya sudah diinginkan dan diperkirakan bagaimana hasilnya oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan. Contohnya adalah kebijakan program keluarga berencana yang dicanangkan pada masanya Bapak Soeharto untuk menekan laju kepadatan penduduk. Nah, di sini tentunya orang-orang sudah memperkirakan dan menginginkan juga menghendaki adanya perubahan, sehingga kebijakan keluarga berencana pada masa Pak Soeharto ini masuk dalam perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar perkiraan. Contohnya, ini ada gambar kerusuhan demonstrasi mahasiswa tahun 1988 ya. Nah, jadi contohnya adalah ini. Kerusuhan yang muncul akibat pergantian rezim dari Bapak Soekarno menjadi Bapak Soeharto. Dari masanya Pak Soekarno ke Pak Harto ini nanti memunculkan kerusuhan di akhir tahun 1988 yang menuntut turunnya Presiden Soeharto dari pemerintahan. Selanjutnya kita bahas faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan ada faktor intern dan ekstern. Kita bahas yang intern dulu. Nah, jadi faktor intern artinya dari dalam ya. Itu ada perubahan jumlah penduduk. Seperti misalnya adanya urbanisasi ya. Seperti dampak dari adanya revolusi industri itu. Nah, muncul banyak urbanisasi, perpindahan dari masyarakat desa ke kota. Ini menyebabkan perubahan jumlah penduduk yang di daerah ditinggalkan, di desa itu akan berkurang. Kemudian jumlah penduduk yang ada di kota itu semakin bertambah. Nah, dari sini muncul perubahan. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Nah, jadi berbagai penemuan baru ini berperan dalam proses perubahan sosial. Misalnya karena kemajuan pendidikan, banyak bermunculan masyarakat yang dapat berpikir secara ilmiah, sehingga mereka mampu untuk berinovasi, mampu melakukan penemuan unsur kebudayaan baru yang disebarkan pada masyarakat secara luas, kemudian diterima oleh masyarakat, selanjutnya dipelajari, dan kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja penemuan mobil. Nah, jadi penemuan mobil itu mampu mempengaruhi perubahan ya, dari yang tadinya masyarakat itu untuk menempuh jarak yang jauh itu membutuhkan
waktu yang lama, tetapi semenjak penemuan mobil itu menjadi lebih cepat. Atau mungkin dari yang tadinya ada sepeda motor hanya mampu menampung 2 penumpang, tidak bisa lebih, maka mobil mampu menampung 2 penumpang, bahkan lebih. Kemudian faktor yang ketiga, adanya konflik dalam masyarakat. Konflik mengenai nilai, norma, atau mungkin konflik agama itu dapat menimbulkan perubahan secara luas ya. Contohnya dalam konteks sejarah itu pertentangan atau konflik antara kelompok konservatif dan kelompok liberal di parlemen Belanda pada masa kolonial. Pertentangan dua kelompok ini dimenangkan oleh kelompok liberal, yang akhirnya berdampak pada perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kelompok liberal tadi menuntut penghapusan sistem tanam paksa di Indonesia, sehingga mendorong masuknya modal swasta atau kaum penanam modal di Indonesia dan diterapkannya politik etis yang menimbulkan berbagai perubahan dalam struktur masyarakat Indonesia. Yang tadinya Indonesia tidak mengenal atau tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan, maka semenjak adanya politik etis, beberapa bagian masyarakat Indonesia saat itu jadi mengenyam pendidikan. Kemudian faktor ekstern. Faktor ekstern ini berarti faktor yang berasal dari luar. Misalnya saja perubahan lingkungan fisik. Nah, adanya bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, atau tsunami, ini memungkinkan masyarakat meninggalkan daerah asal dan pindah ke pemukiman baru. Nah, berarti ada perubahan lingkungan. Jadi masyarakat yang tadinya tinggal di daerah A, kemudian pindah ke daerah B, maka masyarakat tadi harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya adalah adanya peperangan. Jadi akibat adanya peperangan, misalnya Perang Dunia II ya, itu perang antara Sekutu dan Jepang yang berakhir dengan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini terdapat perubahan di negara Jepang. Nah, biasanya memang perubahan ini terjadi dialami oleh negara yang kalah perang. Misalnya Jepang. Jepang ini yang tadinya negara militer, kemudian menjadi negara industri. Jadi seperti contohnya Mitsubishi ya. Jadi Mitsubishi itu kan setahu kita adalah merek mobil ya. Ternyata dulu Mitsubishi itu adalah merek pesawat tempur Jepang yang sudah mengebom Pearl Harbor. Punyanya Sekutu. Pelabuhannya Sekutu. Nah, kemudian semenjak kekalahan Jepang, Mitsubishi ini menjadi mereknya mobil. Nah, jadi ada perubahan di sini dari negara militer menjadi negara industri. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Nah, hubungan secara fisik antara dua kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pengaruh timbal balik sehingga memunculkan kebudayaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan masyarakat sebelumnya. Nah, jadi muncul akulturasi ya. Jadi ada perubahan dari kebudayaan A menjadi kebudayaan C. Kok bisa? Jadi ada interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda, kebudayaan A dan B. Selanjutnya akan memunculkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan C. Contohnya seperti itu. Kalau dalam konteks sejarah, misalnya kebudayaan Hindu-Buddha, kemudian masuk kebudayaan Islam.
Keduanya nanti akan berakulturasi menjadi kebudayaan baru yang mengkombinasikan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Yang pertama ada perkembangan iptek yang lambat. Nah, jadi kalau ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu jalannya lambat, maka itu akan menghambat proses perubahan. Bagaimana tidak? Misalnya, teknologi yang munculnya itu lambat atau bahkan hampir tidak muncul ya, tidak berkembang, tidak maju, maka di situ akan sulit sekali untuk munculnya perubahan. Kemudian yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi sikap masyarakat yang terasing itu juga akan menghambat proses perubahan. Kondisi ini biasanya terjadi pada masyarakat yang hidupnya terasing ya. Jadi masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan atau kemajuan yang dialami masyarakat lain, sehingga dia ketinggalan dalam perkembangan atau kemajuan teknologi atau pengetahuan, sehingga mereka itu terhambat dalam proses perubahannya. Yang selanjutnya, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Integrasi itu artinya penyatuan. Jadi seperti tadi ya, seperti faktor ekstern. Kalau misalnya ada kebudayaan dari kebudayaan asing kemudian masuk, nah itu nanti kalau kebudayaan asing itu diterima, maka akan memunculkan perpaduan ya, akulturasi. Nah, kalau di sini misalnya masyarakat itu ada rasa takut akan terjadinya integrasi atau penyatuan kebudayaan, maka jelas akan menghambat proses perubahan. Kemudian yang selanjutnya ada adat dan kebiasaan. Jadi pola perilaku yang sudah menjadi adat atau kebiasaan suatu masyarakat itu akan selalu dipatuhi. Di sini jelas akan menghambat proses perubahan dalam masyarakat tadi. Selanjutnya, sikap tertutup. Sikap tertutup artinya tertutup bagi masyarakat di luar lingkungannya. Jadi, misalnya masyarakat itu mempunyai sikap tradisional ya. Jadi, dia lebih membanggakan dan mempertahankan tradisi lama dan menganggap perubahan yang terjadi itu belum tentu akan memunculkan perubahan yang lebih baik, sehingga dia dalam proses perubahan itu menjadi terhambat atau terlambat, atau bahkan nyaris tidak akan pernah ada yang namanya perubahan. Selanjutnya kita bahas kesinambungan atau keberlanjutan di dalam sejarah. Kesinambungan atau keberlanjutan di dalam sejarah ini merupakan kondisi yang ada sekarang, merupakan kelanjutan dari kondisi yang sebelumnya ada. Karena dianggap baik. Jadi kondisi yang sebelumnya itu sudah ada dilanjutkan atau diteruskan sampai sekarang. Kenapa? Karena tradisi itu dianggap baik. Contohnya upacara bendera. Upacara bendera pada masa pendudukan Jepang itu sudah boleh dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi pengibaran bendera merah putih itu boleh dilakukan setelah pengibaran bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan. Nah, upacara benderanya ini dianggap sebagai kondisi yang
baik, dianggap baik sehingga diteruskan hingga saat ini. Coba kalau kalian lihat di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kita ya, termasuk di sekolah kita itu setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Tujuannya apa? Untuk menghargai dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu contoh dari keberlanjutan atau kesinambungan di dalam sejarah. Selanjutnya kita bahas pengulangan di dalam sejarah. Pengulangan adalah fenomena atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, lalu terulang kembali. Jadi ada pola kejadian yang pernah terjadi, kemudian terulang kembali. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah polanya. Untuk manusia, ruang dan waktunya jelas berbeda. Contohnya, tahun 1966 pernah terjadi demo mahasiswa dan rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk menghapuskan organisasi Partai PKI, kemudian membersihkan pemerintahan dari PKI dan menuntut turunnya harga sembako. Itu terjadi pada Presiden Soekarno tahun 1966 yang nantinya juga akan berujung penurunan presiden tersebut. Kemudian fenomena ini, kejadian ini terulang kembali tahun 1988 di mana terjadi reformasi. Demo mahasiswa menuntut diturunkannya Bapak Soeharto dari jabatan presiden. Nah, dari sini ada kesamaan fenomena kan? Ada kesamaan kejadian, artinya kejadian tahun 1966 ini terulang kembali tahun 1988. Nah, ini namanya pengulangan. Tapi manusia, ruang dan waktunya berbeda. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan ini adalah gerak dinamis dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Jadi ada perkembangan ya di sini dari gerak yang dinamis berkembang menjadi bentuk yang kompleks, dari sederhana ke kompleks. Dari satu yang jumlahnya satu menjadi banyak. Contohnya, kalau dalam konteks sejarah, misalnya kepercayaan masyarakat Nusantara dulu adalah animisme dan dinamisme. Tetapi semakin lama muncul agama Hindu-Buddha ketika agama Hindu dan Buddha itu masuk dan berkembang di Nusantara. Beda lagi ketika masa Islam, sehingga Islam dikenal oleh masyarakat dan berkembang di masyarakat Nusantara, agamanya menjadi bertambah dari yang tadinya hanya animisme dan dinamisme, kemudian menjadi bertambah. Ada Hindu-Buddha, ada Islam, lanjut ada Katolik. Ketika bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Indonesia, mereka memperkenalkan agama Katolik. Kemudian lanjut lagi ketika bangsa Belanda dan Inggris masuk ke Indonesia, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat Indonesia. Sehingga dari yang tadinya hanya satu agama menjadi banyak agama di Nusantara. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan di dalam sejarah. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Itulah tadi pembahasan tentang perubahan dan keberlanjutan, kemudian pengulangan dan perkembangan di dalam sejarah.
Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.